Karena saya ini kan orang bodoh, jadi nggak tahu ini pH itu ngaturnya gimana, nggak pernah beli. Apa perkiraan nih Pak De ya? Hanya perkiraan, nggak bisa ngitung telur satu persatu. Nanti kalau ngitung telur satu persatu sakit di mata. Iya. Ya sabar, telaten. Telaten. Cuma pengetahuan saya tidak ngambil dari pendidikan sekolahan karena saya tidak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini saya berada di rumahnya Mbah Purni atau sering disapa dengan Pak Depur. Nah, di samping saya ini Pak Depur ini memiliki usaha yaitu ternak lele, terutama di pembibitan. Yuk kita belajar bareng-bareng, kita simak pembahasan kita, obrolan kita langsung di pakarnya, yaitu Pak Depur. Tergantung rezeki orang itu kan nggak sama. Tergantung yang maha kuasa itu yang ngasih kami ini seberapa. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Oke Pak De, Pak De lagi ngapain ini? Ganggu nggak Pak De ini? Nah, nggak ada istilah ganggu. Saya tambah senang di. Maksud saya kesini tadi sama teman-teman ini mau belajar Pak De, terutama kami dan mungkin di luar sana mau belajar juga sambil menyimak. Ini De, ada pertanyaan Pak De. Pak De ini usaha ikan lele sejak kapan Pak De? Kurang lebih baru 8 tahun. 8 tahun baru Pak De? Baru. Cuma pengetahuan saya tidak ngambil dari pendidikan sekolahan karena saya tidak sekolah. Cuma pengetahuan saya dari ilmu kita sendiri. Iya. Misalnya mergo kulino, ngatur kedalaman air, ngatur bentuk air, itu dipelajari dengan sendirinya. Rumusnya supaya jadi peternak lele yang sukses itu gimana Pak De? Ya, rumus simpelnya dari tips dari panjenengan. Ya sabar, telaten. Telaten. Ya setiap waktu ngasih makan itu ditengok kayak apa pola ikannya. Sebelum dikasih makan udah dikontrol dulu. Kayak apa? Iya, dikontrol. Kalau dia busa atau gantung, ini airnya dikelola airnya. Ciri-ciri air yang bagus itu gimana dia? Ya agak biru-biruan, enggak keruh-keruh amat. Karena lele itu kan aslinya tahan keruh. Enggak seperti patin. Kalau patin itu kan minta airnya jernih. Kalau lele mintanya airnya keruh. Keruh itu artinya keruh yang sehat ya Pak De? Keruh yang sehat. Enggak bau gitu? Enggak bau. Itu cuma induan berapa toh? Dua ekor induan. Induan 2 ekor jadi beberapa kolam itu Pak De? Jadi 6 sampai 7. Bobot indukan? Kurang lebih 1,5 kilo. Itu perkiraan Pak De, 7 kolam itu kalau pas jual itu berapa ekor? Nah, kurang lebih ini hanya perkiraan. Kurang lebih ya 100 ekor lah. 100.000. 100.000 ekor. 100.000 ekor. Berarti kan indukan satu mengeluarkan telur kurang lebih 50.000 ekor. Kurang lebih. Apa perkiraan nih Pak De ya? Hanya perkiraan, nggak bisa ngitung telur satu persatu. Nanti kalau ngitung telur satu persatu sakit di mata. Jadi ngitungnya gini Pak De, per 1000 itu berapa duit ya? Per 1000-nya itu tinggal ukuran. Tadi aja juga yang nawar. Iya tadi itu Pak De. Iya. Kan banyak orang tahu yang nawar masih ukuran 35, 34, 35 itu udah ditawar 20.000 per gelas. Berarti kurang lebih isinya kurang lebih di 350 ekor.
berarti itu pun belum tak kasih karena belum pernah mengeluarkan bibit kecil. Biasanya Pak D jualnya ukuran 46, 57. 46 itu nyampe 100 enggak Pak D? Nyampe 100, paling enggak ya 90 kalau musim sekarang. Kalau musim-musim ini udah banyak bibit juga udah menurun paling ya 80, 46, 57 minimal 100 perak. Jadi ini samir ini teman-teman, ini Pak D Purni ini sedang negosiasi harga. Nah, yang itu pakai topi itu adalah penggelondong atau pemborong ikan yang akan dijual lagi. Nah, beliau menawar harganya itu ukuran 35 yang isi sekitar berapa tadi? 400 ekoran itu dengan harga 13.000 per ekor, dan Pak D Purni masih mempertahankan, belum berani melepas. Seperti ini bagian karena nopo ya ini ukuran 23 dan 35. Gimana masa gue belum pernah masih sayang Pak D Purni. Mikirin mungkin dengan perhitungan zaman Pak D Purni mau mampir ngene Mas tok ngene kok iki mbiyen yang njupuk kene digawa nang Bogor. Mari kita simak negosiasi Pak D Purni dan bakul ikannya. Walaupun dinilai hasilnya hasil ya, tergantung rezeki orang itu kan nggak sama gitu. Tergantung yang maha kuasa itu yang ngasih kami ini seberapa. Cuma kan kalau hitung-hitungan murninya, hitungan matematika manusia lah Pak D, itu 100.000 itu sudah 10 juta. 10 juta itu dikenakan biaya kurang lebih 3 juta, kurang lebih 3 juta dari pakan dan listrik air itu Pak D. Nah, kurang lebih segitu. Cuma kalau Mica itu nggak ada modal ya, untuk kesehatan ikan juga kan kurang dong. Kadang-kadang ngasih makannya telat, apalagi cacingnya kurang, untuk kesehatan bibitnya kurang juga. Ini kok cacing gimana, lancar nggak Pak? Alhamdulillah kemarin itu ya agak sulit, kalau sekarang ini mulai ada. Jadi untuk cuaca ini pengaruh nggak Pak D? Pengaruh juga, cuma tinggal ngatur kedalaman air. Kalau musim hujan lebat, air jangan terlalu dalam. Masalahnya ikan itu walaupun tempatnya di air, kalau air itu dingin nggak kuat juga. Terlalu dingin ngaruh juga di kesehatan ikan. Jadi kalau pas musim dingin dikurangin, dipendekin. Kalau pas musim panas agak tinggi karena apa? Tinggal musimnya cuaca dingin harus kurangi airnya karena biar ada hangatnya. Untuk mengetahui pH Pak D, itu Pak D itu pakai alat atau gimana Pak D? Cuma rumus saja, nggak pernah. Karena saya ini kan orang bodoh, jadi nggak tahu ini pH itu ngaturnya gimana, nggak pernah beli. Jadi istilahnya Pak D itu paham melalui bahasa ikan itu Pak D. Nah, bahasa ikan itu kalau ikan itu musimnya panas, harusnya didalami airnya, dikasih banyak air. Kalau musimnya hujan, musim dingin, airnya pendek aja, biar enggak, walaupun itu rumahnya di air, dia juga enggak tahan dingin. Itu butuh penghangat, butuh pendingin juga. Jadi rumusnya Pak D itu ya. Kalau pendingin itu kalau keadaan musim panas, dia butuh dingin, jadi ditambah air. Kalau musim hujan dikurangi kedalaman air. Cuma pengalaman saya seperti itu, nggak pernah belajar di ini. Kan mungkin rumahnya beda, dari ambil dari pendidikan dari sekolah juga udah beda. Kalau dari teori ya, ngatur dia pH seperti ini, tapi kalau saya kan polos, lugu.
Untuk pemberian pakan juga gitu ya Pak De ya? Ya, pemberian pakan jangan sampai lebih. Ada sisanya nanti bahaya juga. Jadinya bukan untuk makan, untuk racun itu. Berapa kali sehari Pak De? Saya ngasih makan tiga kali sehari semalam. Jadi pagi, sore, malam. Jadi siang enggak Pak De ya? Siang enggak. Kalau sore, kalau pagi nanti kasih makan itu sekitar jam 4. Jam 4, malamnya jam 9 atau jam 10. Itu harus step, maksudnya nggak berubah itu jam? Nggak berubah ya lebih titik kurang dikit kurang lebih. Jadi bisa jam 10, jam 9, nanti pagi, nanti sore lagi. Induknya ini Pak De dari mana? Beli paketan dari dinas. Dulunya itu dari kelompok, melalui kelompok. Satu paket 1.500.000. Jadi bibit unggul nih Pak De? Iya. Dengan harga 1.500.000. Jumlah ikan 15 ekor. 15 ekor. Berarti kan 100.000 per ekor. Itu apa bedanya Pak De? Maksudnya kalau jenis CP itu agak bentek, pendek, seperti ikan mutiara. Kalau yang Pak De pakai ini jenis CP, imbang aja sama mutiara. Kalau apa itu sangkuriang, ikannya itu tipis tapi panjang. Untuk perawatan ikannya nanti deh, anak-anak ini yang paling enak yang mana Pak De? Ya sama aja tak, itu tinggal ngatur, tergantung rezeki. Iya. Intinya bagus semua Pak De? Bagus, alhamdulillah bagus. Kalau jumlah hasilnya ya seperti itu tadi kan. Iya. Hasilnya itu tergantung nasib-nasiban orang. Iya. Kalau Pak De ini alhamdulillah musim ini masih dikenakan bagus. Alhamdulillah Pak De. Oke, saya doakan ya Pak De, semoga usahanya Pak De semakin berjaya. Saya ucapkan terima kasih Pak De karena sudah diberi wawasan ya. Ini saya mau pamit dulu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.